Emang bener ya, millennials and Gen Z itu mentalnya lembek-lembek semua. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Rio Fernando, dan hari ini gue akan membahas stigma yang beredar di masyarakat tentang millennials dan Gen Z, bahwa mental millennials dan Gen Z itu lembek atau soft. Untuk memulai diskusi ini, gue suka banget ngebawa satu quotes ya yang pernah gue denger dari podcastnya siapa gitu ya, gue lupa. Tapi intinya quotesnya kayak gini: hard times create strong man creates soft times create soft man creates hard time. Ya, jadi ini cycle. Ini adalah sebuah cycle ya. Jadi bukan men doang sih sebenarnya, tapi juga men and women gitu. Waktu-waktu yang sulit, masa-masa yang sulit, masa-masa peperangan, masa-masa perusahaan bangkrut dan lain sebagainya. Itu create strong men, menciptakan orang-orang yang kuat secara mental, secara ability, capability, potensi itu kuat. Orang yang kuat menciptakan keadaan yang dari tadinya keadaan sulit jadi keadaan yang menyenangkan, keadaan yang lebih gampang, keadaan yang lebih mudah, keadaan yang lebih enak gitu ya. Jadi orang-orang kuat itu memikirkan cara-cara tersebut, melakukan, mengeksekusi sehingga it creates soft times. Masa-masa yang mudah, masa-masa yang gampang itu menciptakan lagi orang-orang yang secara mental juga soft, lembek gitu ya. Karena gak pernah menghadapi masalah-masalah besar, gak pernah menghadapi situasi-situasi di mana kita harus berpikir keras, kita harus bekerja keras. Karena mereka gak terbiasa dengan situasi yang sulit, sehingga tidak terbiasa mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Akhirnya it creates hard time lagi. Jadi ini sebuah cycle yang terjadi di mana menurut gua betul bahwa tidak semua milenial dan Gen Z adalah orang-orang yang lembek gitu ya. Tapi sampai bisa muncul sebuah stigma bahwa millennials and Gen Z are soft people, berarti itu kan pasti ada pemicunya ya. Menurut gua millennials and Gen Z ini adalah termasuk generasi yang memang beruntung ya, terlahir di masa-masa yang udah jauh lebih mudah dibandingkan pendahulu-pendahulu kita. Makanya kenapa bisa sampai muncul bahwa mental millennials and Gen Z itu jadi lebih soft dibandingkan generasi-generasi pendahulu ya. Walaupun bukan semua ya. Ada beberapa millennials dan Gen Z tentunya. Tapi kalau kita ngomong secara general, menurut gua stigma ini betul adanya. It's true. So hari ini gua akan ngebahas tentang sebab dan akibat dari stigma tadi beredar ya. Bahwa millennials dan Gen Z itu soft. Yang pertama, sebabnya apa sih? Kenapa bisa? Ya tadi soft times itu tadi ya. Dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, khususnya perkembangan teknologi, itu menimbulkan keinstanan. Yang tadinya susah, sekarang menjadi instan. Mau sekolah, instan. Sekarang bahkan ada sekolah lewat Zoom. Dulu mesti jalan berapa kilometer ya, sekarang kalau mau sekolah naik mobil, naik kereta, naik bus. Dulu mesti jalan, mesti lewatin sungai, nyebrang jembatan, atau nyebrang lewatin banjir, kandang buaya, zebra, jerapah, dan lain sebagainya. Ya, jadi tentu aja ini juga melatih mental kita sebagai generasi Z paling banyak menggunakan teknologi. Kita jadi mentalnya serba instan juga. Mau sukses maunya instan, mau kaya maunya instan, mau selesai kuliah maunya instan, bayar joki ya kan. Kita maunya semuanya serba instan ya, karena terbiasa dengan perkembangan teknologi yang memudahkan kita, yang membuat kita itu serba instan untuk melakukan hal apapun. Sehingga generasi ini akhirnya tidak memiliki tekad yang kuat, tidak memiliki komitmen dan konsistensi alias mental lembek. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu atau kita pengen achieve sesuatu, kita mempunyai satu goal dan kita pengen ke sana, kita tidak memiliki kegigihan, kita ketemu masalah dikit, layu, ketemu masalah banyak apalagi ya, down, kena mental gitu istilahnya. Kalau zaman sekarang kena mental down ya kan. Jadi itu salah satu penyebabnya ya. Yang kedua juga karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita sudah dipermudah being able gitu ya, bisa untuk bekerja di bidang-bidang yang lebih kita sukai ya. Sehingga efeknya apa? Generasi-generasi sekarang itu jauh lebih mementingkan happiness daripada dibandingkan orang-orang dulu. Contoh ya, supaya lebih mudah dimengerti. Kalau zaman dulu, orang untuk bertahan hidup rela bekerja apapun ya. Mau kerja kuli, kerja angkat-angkat barang, kerja jadi tukang, jadi driver, jadi apapun. Yang penting gue bisa dapat uang, gue bisa menafkahi keluarga gue, put food on the table, ya kan? Gue mau kerja apapun, yang penting ada kerjaan. Tapi sekarang dengan dimudahkan, able tadi ya, able tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kok gue juga jadi lupa ya. Tapi able ya, ini nanti definisinya di sini gitu ya. Dibisakan, kita jadi bisa melakukan hal-hal yang kita sukai, mendapatkan uang dari hal-hal yang kita sukai. Jadi content creator kayak sekarang. Jadi apapun itu ya, desainer grafis, jadi mukbangers gitu ya,
Kerjaannya makan, review makanan, dapat duit. Jadi membuat kita sebagai generasi sekarang itu jauh lebih mementingkan kesenangan dibandingkan kerja keras, konsisten, komitmen, loyalitas, dibandingkan value-value tersebut. Jadi value untuk kita sekarang yang paling penting adalah happiness ya. Tapi gue gak bilang ini salah, gue bukan bilang ini hal yang buruk ya. Tentu aja ini adalah suatu evolusi juga, ini suatu perkembangan juga bahwa kita sekarang udah bisa loh untuk bekerja di bidang-bidang yang kita sukai. Kita bisa loh mengutamakan kesenangan kita ya. Jadi kita gak cuman banyak duit, gak cuman sukses dalam berkarir, tapi kita juga senang menjalankan itu ya. Dibandingkan orang-orang dulu mungkin banyak yang sukses, banyak yang kaya, tapi mungkin gak senang menjalankan pekerjaan atau karir mereka. Dampaknya apa? Akibatnya apa dari mental softness ini, dari generasi-generasi yang sekarang ya? Ya, dampak paling besarnya itu adalah kita jadi krisis, kita jadi kekurangan orang-orang hebat, kita jadi kekurangan krisis inovator, kita krisis orang-orang yang kreatif, kita krisis pemimpin-pemimpin yang utama, kita krisis kepemimpinan. Ini memang dampaknya belum dirasakan sekarang ya, karena negara kita sekarang ini masih dipimpin, ya kalau kalian lihat pejabat-pejabat pemerintahan itu masih dipimpin oleh mayoritas generasi-generasi yang jauh lebih tua di atas kita gitu. Di atas millennials dan Gen Z. Ada sih beberapa millennials ya gitu. Cuma masih kurang lah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, mayoritas itu masih generasi-generasi yang lebih tua. Ya, bukan cuma di pemerintahan tapi juga di perusahaan-perusahaan. Jadi pemimpin di perusahaan-perusahaan ya. Itu memerlukan mental yang kuat. Kemampuan untuk solve a problem, kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang sulit, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menahan berbagai macam tekanan, kondisi, permasalahan gitu ya. Itu membutuhkan mental tadi, mental yang kuat tadi ya. Sehingga dampaknya ini baru akan kerasa kapan? Ketika 10-20 tahun lagi sudah saatnya berganti. Pemerintahan harus dipimpin oleh generasi kita, perusahaan-perusahaan harus dipimpin oleh generasi kita, dan kita ke krisis kepemimpinan ini. Itu baru kerasa tuh dampaknya. Nah, itu dia makanya salah satu tujuan gue membuat channel ini untuk membahas ya, memberikan edukasi ya, dan podcast gue Intelligenzi, meningkatkan intelektualitas di kalangan generasi Z. Itu tujuannya juga sebetulnya salah satunya untuk preventif, untuk memberikan kesadaran kepada generasi-generasi milenial dan Gen Z bahwa hal ini adalah hal yang sangat urgent, penting, cuman dampaknya belum terasa sekarang, makanya kita banyak yang gak sadar gitu. Gua harap dengan video ini bisa menyadarkan beberapa orang aja dari kalian yang nonton supaya bisa lebih aware sama hal ini, dan ketika kita sudah aware, kita jadi bisa mengatasi gimana sih caranya supaya gue gak punya mental ini juga. Gimana sih caranya supaya gue bisa terus berkembang. Gimana caranya gue bisa memiliki mental seperti selayaknya seorang pemimpin. Gimana caranya gue bisa mengatasi masalah ini. Karena kalau ini gak dilakukan, kehancuran generasi kita ke depannya itu sangat mungkin dan sangat nyata, sangat bisa terjadi. Itu aja pesan dari gue kali ini. Semoga kalian enjoy video ini. Kalau misalkan kalian merasa ini terbantu, bermanfaat, dan ini kondisi nyata dan kalian rasakan, tolong bantu share ke teman-teman kalian, komen juga di bawah, like and subscribe. Itu aja buat video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video.